di sini aku akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai Haitoko Dashboard Omnichannel. Jadi sahabat Haitoko, ketika pertama kali sahabat Haitoko sudah berhasil melakukan registrasi ke dalam Haitoko Dashboard, sahabat Haitoko perlu melakukan namanya integrasi toko. Jadi untuk integrasi toko di sini, sahabat Haitoko bisa klik untuk ke bagian feature toko, kemudian bisa pilih untuk integrasi toko. Silakan dipilih marketplace apa yang sekarang sedang aktif digunakan untuk berjualan seperti Lazada, Shopee, TikTok, Tokopedia, ataupun Blibli-nya. Jadi di sini cukup melakukan integrasi toko ke dalam marketplace-nya, mulai integrasi, lalu sahabat saya toko akan diminta untuk login menggunakan account yang memang saat ini sedang aktif digunakan. Baik untuk Shopee, Lazada, dan juga Blibli, serta TikTok, kurang lebih caranya itu sama. Nah, kemudian kalau untuk Tokopedia, saat ini perlakuannya adalah sahabat toko perlu klik mulai integrasi juga. Nanti sahabat toko akan diminta untuk memasukkan domain toko yang sekarang sedang aktif digunakan. Setelah itu, nanti Hai Toko akan mengirimkan email verifikasi ke dalam email Tokopedia yang sekarang sedang aktif digunakan juga. Nah, jika sahabat Toko sudah melakukan integrasi toko, ditunggu proses sinkronisasi estimasi di 30-60 menit. Kemudian apa aja sih yang akan tersinkron ke dalam Toko dashboard kita? Nah, di sini salah satunya itu adalah di bagian beranda. Di bagian beranda ini, sahabat Toko bisa melihat status package ataupun status Toko dashboard di bagian kolom atas. Nanti akan muncul kategori package yang sekarang sedang digunakan. Kemudian akan terlihat sinkronisasi pesanannya, lalu akan kelihatan juga jumlah toko yang sudah diintegrasikan, jumlah sub account, dan juga jumlah chatnya. Di bagian dashboard ini juga, sahabat Toko, kita berikan untuk quick access-nya. Jadi, untuk integrasi toko, untuk atur pengiriman, untuk tambah master produk, serta daftar stok dan juga laporan, kita berikan quick access. Dan nggak lupa juga untuk kita berikan reminder secara daftar tugas untuk pesanan, untuk stok, dan juga untuk bagian toko yang sekarang sudah diintegrasikan. Nah, kalau untuk pemberitahuannya sendiri, di sini Hai Toko lebih kepada memberikan informasi nih, kalau kita sedang ada event, ada campaign, pembaruan sistem, atau mungkin upgrade feature, kita akan kasih reminder di sini. Sedangkan kalau untuk FAQ, ini lebih kepada informasi terkait penggunaan Haitoko Dashboard secara step by step-nya. Di sini, sahabat Haitoko bisa klik salah satu contoh untuk FAQ. Nanti muncul di sini sahabat Haitoko juga bisa input keyword ataupun artikel apa yang sedang dicari. Misalkan, bagaimana sih cara mengintegrasikan Shopee? Ini bisa diklik, sahabat Haitoko akan diarahkan ke halaman kita, step by step-nya cukup jelas, jadi sahabat Haitoko juga bisa mengacu kepada FAQ yang tersedia di dalam Haitoko Dashboard. Nah, kemudian di bagian dashboard kembali, kita juga berikan summary berdasarkan pesanan yang valid atau mungkin dibatalkan. Dan ini bisa di-adjust berdasarkan periodic time-nya. Lalu kita juga berikan namanya analisis area pelanggan. Jadi di sini adalah penyebaran paket yang sudah sempat dikirimkan sebelumnya melalui marketplace atau melalui Hai Toko dan akan tersinkronisasi di kita. Sahabat Hai Toko bisa melihat penyebaran paket ini sudah sampai mana aja. Bisa difilter berdasarkan periodic time-nya, kemudian bisa difilter juga berdasarkan marketplace-nya, dan bisa difilter fokus dengan order yang sudah selesai atau mungkin dibatalkan. Di sini kita akan berikan top 5-nya 0 sampai dengan 100%, akan kelihatan top 5 berdasarkan area ataupun domisili, dan akan kelihatan juga berdasarkan total amount secara gross-nya. Nah, ini nanti bisa diklik ya sama sahabat Hai Toko, akan semakin mengerucut sampai ke daerah kecamatannya seperti apa. Kembali lagi ke bagian beranda, kita juga berikan untuk rank ataupun peringkat tokonya. Jadi setelah sahabat Hai Toko melakukan integrasi toko, akan kelihatan nih penjualan atau toko utama yang paling banyak orderannya itu seperti apa. Berdasarkan persentase, SKU, total amount, dan juga pesanan yang pastinya sudah tersinkronisasi ke dalam Hai Toko dashboard kita. Oke, kemudian di sini juga yang tersinkronisasi adalah di bagian pesanan. Nah, di bagian pesanan ini akan terkompil dari semua orderan secara online yang ada di marketplace. Jadi nanti kalau misalkan nih sahabat Hai Toko dapat orderan yang memang statusnya baru di check out tapi belum dibayar oleh customer. Ini akan masuk ke bagian belum dibayar dan untuk stoknya akan ke lock. Kemudian jika customer sudah melakukan pembayaran, maka ini akan pindah ke bagian perlu diproses di sini. Nah, perlu diproses di sini juga, sahabat Hai Toko bisa melakukan yang namanya atur pengiriman atau orange shipment. Jadi, di Hai Toko ini akan terbagi berdasarkan marketplace-nya, kemudian untuk perusahaan logistiknya pun nanti akan kita breakdown berdasarkan kebutuhan.
Untuk atur pengirimannya pun, di sini Haitoko juga menyediakan yang namanya feature pick up atau untuk drop off-nya. Jadi kalau sahabat Haitoko terbiasa dengan drop off, silakan dipilih drop off-nya, nanti akan langsung mendapatkan nomor resi ataupun RW bill. Kalau sahabat Haitoko terbiasa dengan pick up, nanti kita juga akan berikan untuk scheduler time-nya berdasarkan available time yang disediakan oleh setiap perusahaan logistik. Nah, jika sudah, maka bagian perlu diproses ini, orderan tersebut akan pindah ke bagian telah diproses. Nah, di sini sahabat Haitoko juga bisa langsung mencetak untuk picking list-nya atau mencetak berdasarkan label pengirimannya. Jadi di sini bisa dipilih untuk cetak, kemudian bisa cetak untuk picking list-nya. Di sini kita juga maksimal bisa lebih dari satu cetakan picking list secara sekaligus. Seperti itu. Kemudian untuk label pengirimannya pun juga bisa langsung di checklist aja di sini. Lalu bisa langsung diklik cetak secara massal. Seperti itu. Nah, untuk template label pengirimannya sendiri, kalau di Haitoko itu untuk Shopee, Lazada, TikTok, dan juga Blibli, template label pengirimannya akan sama persis seperti yang ada di marketplace. Sedangkan kalau untuk Tokopedia, ini akan menggunakan template yang sifatnya semi-custom yang tersedia di dalam Haitoko dashboard. Nah, gimana sih cara mengubah untuk si template label pengiriman? Di sini sahabat Haitoko bisa klik di bagian kanan atas, kemudian masuk ke bagian pengaturan pesanan, bisa diklik untuk pengaturan template label pengiriman dan atur sekarang. Di sini sahabat Haitoko bisa langsung klik ubah, kemudian adjust sesuai dengan kebutuhan. Bahkan di Haitoko sendiri kita bisa sediakan untuk catatan pembelian dan juga fragile product tips-nya jika memang dibutuhkan. Setelah disimpan, maka untuk template label pengiriman Tokopedia ini akan menggunakan template dari Haitoko. Nah, lalu ketika memang dari sisi seller sudah melakukan cetak pick list, sudah melakukan shipment, kemudian sudah cetak juga label pengirimannya, maka ketika kurir sudah pick up atau mungkin sudah di drop off, dia akan pindah ke bagian dalam pengiriman di sini. Sahabat Toko bisa langsung memantau jika memang paketnya sudah selesai, dia akan terkonvert ke bagian selesai. Kemudian jika memang ada salah satu customer atau beberapa order yang pengajuan pembatalan untuk Shopee, ini bisa di-adjust, accept, ataupun bisa di-reject dalam Haitoko dashboard omnichannel kita. Seperti itu. Kemudian jika memang sudah dibatalkan, dia akan pindah ke bagian dibatalkan di sini dan akan terrecord juga ke dalam Haitoko dashboard kita. Namun, jika memang statusnya itu adalah gagal, dalam artian gagal COD, alamat tidak ditemukan, atau mungkin retur, ini perlu dicek kembali ke masing-masing shipping ataupun logistiknya. Dan untuk stoknya, ini perlu diupdate lagi secara manual jika memang produknya sudah firm, di-accept, ataupun sudah diterima oleh dari sisi buyernya. Nah, semua feature pesanan ini bisa difilter berdasarkan kebutuhan ya sahabat Haitoko. Bisa difilter berdasarkan tokonya, tipe pesanannya, perusahaan logistiknya, status cetak available-nya, pembatalannya, jika memang pengen fokus dengan periodic time tertentu, dan total amount-nya. Jika sahabat Haitoko kesulitan untuk mencari tersebut, bisa juga difilter berdasarkan nomor order, produk, variasi SKU, pelanggan, nomor paket, ataupun nomor pelacakan. Nah, di dalam fitur pesanan ini kita juga sediakan yang namanya fitur manual order. Jadi fitur manual order di sini sahabat Haitoko bisa klik di bagian pesanan manual, kemudian bisa tambah secara manual untuk satuan produk gitu ya atau satuan order, kemudian dilengkapin untuk informasi dasar sampai dengan informasi pembayarannya. Jika memang sudah, sahabat Haitoko bisa klik konfirmasi dan kemudian disimpan. Nah, orderan tersebut untuk yang manual akan otomatis pindah ke bagian perlu diproses seperti ini. Jadi kalau misalkan sahabat toko merasa order ini sudah selesai, tinggal diklik sebagai atur selesai. Maka benefitnya itu adalah produk yang sudah dipilih seperti ini, baju anak ini, akan tersinkronisasi, berkurang, dan terupdate juga di marketplace-nya sahabat Haitoko. Nah, kemudian jika memang sahabat Haitoko ada kebutuhan untuk melihat detailsnya, report penjualan produknya secara real time, sahabat Haitoko bisa langsung juga untuk ekspor detail produk pesanan untuk melihat total produk ataupun produk terlarisnya seperti apa, atau sahabat Haitoko juga bisa ekspor detail jumlah pesanannya. Nanti bisa difilter ini sahabat Haitoko berdasarkan status orderannya. Apakah mau fokus dengan orderan yang selesai aja dan bisa difilter berdasarkan periodic time-nya. Oke, kurang lebih untuk pesanan seperti itu. Kemudian apalagi nih yang tersinkron ke dalam Haitoko dashboard kita? Salah satunya itu juga adalah di bagian product channel.
Jadi, produk channel di Haitoko Dashboard ini sifatnya adalah mirroring. Jadi, apapun produk yang sekarang sedang aktif di marketplace, habis di marketplace, nonaktif, atau mungkin dilarang, ini akan tersinkronisasi ke dalam Haitoko Dashboard kita juga. Lalu, kalau untuk bagian draft, sedang proses dan juga gagal proses, ini adalah rangkaian ketika sahabat Haitoko melakukan upload produk baru atau melakukan copy produk. Jadi, produk tersebut tidak akan langsung live. Kalau di Haitoko, kita akan masuk ke bagian draft dulu. Jadi, kalau misalkan sahabat Haitoko ada kebutuhan nih untuk mengubah produknya berdasarkan nama, berdasarkan SKU, harga, atau mungkin deskripsi dan juga foto yang pengen dibedain, ini juga bisa di-adjust dulu, baru di-publish atau di-push ke channel marketplace tersebut. Otomatis, produk itu akan masuk ke sedang diproses dan akan memberikan resultnya. Kalau misalkan memang tidak ada kendala atau beberapa item yang kurang, ini akan langsung aktif. Jadi sahabat Toko bisa langsung klik juga contoh untuk melihat produk itu apakah memang sudah aktif di marketplace atau belum. Contohnya seperti ini. Oke, nanti akan muncul ke dalam etalase produk tersebut, bisa dicek berdasarkan variannya, bisa dicek juga untuk quantity ataupun available stoknya seperti apa. Untuk produk channel, perilakunya sama, baik untuk Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, dan juga Blibli. Kemudian untuk data ini, sahabat Etoku juga ingin nih melihat status produk semuanya dari produk channel yang ada di marketplace untuk menyamakan apakah semua produk saya ini sudah tersinkronisasi secara massal. Ini bisa dicek menggunakan file ekspor. Silakan diekspor untuk informasi ekspor dari produk channel tersebut. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa diakses melalui Haitoko Dashboard? Salah satunya itu adalah di bagian master product. Nah, untuk step awal, master product ini biasanya sahabat Haitoko datanya akan kosong. Jadi belum ada data apapun. Jadi yang pertama kali sahabat Haitoko lakukan itu adalah melakukan tambah produk, tambah dari channel produk. Kemudian di sini sahabat Hatoko bisa memilih marketplace mana yang sekiranya paling aktif, produknya paling lengkap, atau mungkin sebagai master ataupun toko utama. Di sini Haitoko bisa pilih produknya untuk pilihan massal, semua produk, baik yang statusnya aktif, non-aktif, atau mungkin yang statusnya out of stock. Atau sahabat Hetoko juga bisa fokus aja dengan bagian produk yang aktif. Kemudian juga bisa diklik konfirmasi sehingga semua produk tersebut akan tersinkron ke dalam daftar master produk. Nah, yang menariknya, di Haitoko ini juga punya feature tambah dari channel produk dengan memilih satuan. Jadi kalau misalkan sahabat Haitoko ngerasa nih ada beberapa produk itu yang nggak ada di marketplace utama, sahabat Haitoko bisa pilih salah satu aja, kemudian dikonfirmasi, silakan dipilih produknya berdasarkan marketplace tersebut. Nanti produk secara satuan tersebut juga akan menjadi master product di dalam Haitoko dashboard kita. Nah, kemudian step selanjutnya adalah jika sahabat Haitoko sudah melakukan input produk dari produk channel, sahabat Haitoko bisa langsung untuk melakukan sinkronisasi stok menggunakan 3 opsi yang ada di Haitoko. Jadi, best practice-nya adalah jika sahabat Haitoko sudah memiliki SKU atau stock keeping unit yang sama dari semua marketplace, ini bisa menggunakan automatic must buy yang ada di Haitoko. Ini bisa diklik ke bagian pengaturan produk, kemudian di sini ada otomatis mengikatkan channel SKU ke master SKU. Klik ikat otomatis. Contoh pengikatannya seperti ini. Jadi sahabat Toko harus memastikan kembali apakah SKU-nya sudah sama ataupun sudah identik, baik secara kapital, huruf, spesial karakter, dan juga dari sisi number ataupun penomoran. Jika memang sudah sama ataupun identik, ini akan otomatis terbind atau terikat. Tapi jika sahabat Haitoko muncul nih beberapa SKU yang tidak identik, contohnya seperti ini, maka tidak bisa diikat menggunakan automatic mass bind dalam artian akan gagal. Tapi sahabat Haitoko nggak usah khawatir, ketika melakukan pengikatan seperti ini dan juga gagal ataupun berhasil, ini bisa diekspor datanya dan bisa dicek secara berkala. Nah, kemudian jika memang statusnya atau kondisinya sahabat Haitoko belum menggunakan SKU, kita punya opsi kedua di bagian pengaturan produk ini menggunakan file Excel. Jadi file Excel ini bisa kita klik aja ikat massal. Sahabat Haitoko silakan pilih master dari setiap marketplace-nya mau pilih yang mana. Kemudian diekspor, lalu sahabat Haitoko bisa menyamakan dengan master produk yang ada di Haitoko, diekspor juga datanya.
Kemudian diunduh template yang bisa diisi. Jika pengisian data sudah dilengkapi, maka sahabat Haitoko bisa langsung upload ataupun unggah ke dalam Haitoko dashboard kita. Dan otomatis ini juga akan terikat di beberapa marketplace, contohnya seperti ini. Jadi jika memang produk tersebut sudah terikat, maka di bagian SKU terikat pastinya akan terikat lebih dari satu toko. Atau seperti ini. Nah, opsi ketiga nih, jika memang sahabat toko ngerasa kurang nyaman menggunakan automatic mass bind, kurang nyaman menggunakan file Excel, kita juga bisa ikat secara semi manual. Itu melalui stok tersedia di sini, ada SKU terikatnya, tinggal diklik aja berdasarkan variasi per produknya. Kemudian, sahabat toko bisa langsung masuk dari beberapa marketplace, dicari berdasarkan nama produk ataupun SKU jika memang similar atau tidak identik. Jika sudah, nanti sahabat toko bisa langsung klik juga untuk ikat sekarang. Maka otomatis produk tersebut akan langsung terikat. Nah, biasanya ketika sudah melakukan pengikatan produk, akan muncul logo yang namanya produk belum sinkron, atau perlu melakukan sinkronisasi stok. Jadi nggak usah khawatir juga, di Haitoko ini kita bisa menampilkan lebih dari 50 produk secara bersamaan. Nanti tinggal difilter aja di sini, pilihan stok tersedia, stok belum sinkron. Kemudian nanti sahabat toko bisa langsung checklist secara massal dan langsung melakukan sinkronisasi stok di bawah sini. Oke, nah apa aja sih tipe-tipe stok ataupun manajemen stok yang ada di Haitoko dashboard? Sahabat Haitoko bisa fokus juga ke bagian manajemen stok di sini. Jadi bisa dilihat stok menipis ataupun stok yang habis. Jadi nanti semua ini akan muncul dari available stoknya, dari cadangan stoknya, stok promotionnya, stok terkunci, dan juga stok pengingat. Jadi di sini stok cadangan itu sifatnya adalah buffer yang sahabat Hetoko bisa input. Contoh, sahabat Hetoko mau nih menampilkan di display marketplace itu stoknya hanya 50 dan memberikan buffer stok itu 20. Jadi nanti stok cadangannya silahkan diinput untuk 20. Nanti ketika memang stok itu sudah mencapai batas limit sesuai dengan stok pengingat di sini, sahabat Hetoko bisa menginput stok available-nya secara manual dari stok cadangan di sini. Nah, untuk stok pengingat ini, sahabat Hetoko bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan beberapa barang sifatnya adalah fast moving, ini bisa di-adjust, misalkan 100 itu udah masuk ke dalam kategori fast moving. Atau beberapa barang yang sifatnya itu adalah slow moving. Jadi kalau misalkan 30 saja dirasa sudah aman, atau 60 saja dirasa sudah aman. Nah, nanti untuk pengingat ini, bisa sahabat Haitoko daftarkan nomor WhatsApp-nya di sini, di bagian pengingat, kemudian dimasukkan untuk nomor handphonenya. Nah, otomatis jika memang salah satu produk atau varian tersebut sudah mencapai batas limit dalam stok pengingat kita, akan kita reminder juga melalui WhatsApp chat kita. Oke, nah di sini kalau misalkan sahabat toko juga ada kebutuhan nih untuk menambah atau mengurangi stok secara manual, ini bisa diubah berdasarkan total stoknya. Diklik gambar pensilnya di sini secara satuan, bisa langsung ter-adjust. Atau mau juga secara massal nih, bisa ubah massal di sini menggunakan file Excel. Dan ini juga bisa mengubah pengaturan peringatan stok berdasarkan secara massal juga, atau berdasarkan kategorinya. Nah, penambahan atau pengurangan stok, sahabat saya toko bisa melihat juga nih di bagian log ataupun history riwayat stok kita. Ini bisa difilter berdasarkan SKU-nya, nama produk ataupun variasi. Jika sahabat Toko juga menggunakan sub account yang ada di Toko dashboard, akan kelihatan nih operatornya siapa, admin siapa yang sedang mengoperasikan. Atau sahabat Toko juga bisa lihat jenis operasinya. Jadi kalau misalkan penambahan pengurangan stok, berdasarkan perubahan manual, atau berdasarkan pesanan manual, atau mungkin berdasarkan orderan yang masuk dari marketplace-nya. Nanti akan muncul di sini dan ada waktu pembaruannya juga. Jadi cukup lengkap untuk manajemen stok yang tersedia di Haitoko Dashboard Omnichannel. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen produk lagi. Jadi di sini jika sahabat Haitoko ada kebutuhan untuk menambah produk baru yang belum ada di marketplace manapun, sahabat Haitoko bisa klik di bagian tambah produk, kemudian tambah satuan, kemudian dilengkapi dulu untuk informasi dan juga informasi pengirimannya. Jika memang semua sudah dilengkapi, bisa langsung klik simpan. Kemudian step selanjutnya itu kita bisa melakukan yang namanya push ke channel. Nah, untuk produk tersebut yang melakukan push ke channel ini di Haitoko Dashboard bisa lebih dari 20 sampai dengan 30 produk secara bersamaan. Lalu bisa di push ke channel lebih dari 10 toko juga secara bersamaan.
Nanti pilihannya sahabat Hetoko bisa ngelakuin secara massal, checklist, kemudian dipilih di sini push ke channel. Tapi kalau misalkan mau secara satuan juga bisa dikliknya di sini untuk push ke channel. Nah, sahabat Hetoko silakan pilih marketplace mana yang pengen di-push ke channel, kemudian bisa klik lagi selanjutnya, nanti akan ada preview master product di sini. Jadi setelah ini dicek sudah sesuai semua, kita bisa masuk ke poin selanjutnya, yaitu masuk ke bagian ubah kategori dan juga atribut. Kenapa? Karena kita perlu adjust dulu nih, setiap kategori yang ada di marketplace itu biasanya sifatnya berbeda. Jadi nanti tinggal di-adjust aja seperti ini. Jika data ini sudah dilengkapi semua, silakan ikuti step selanjutnya sampai dengan poin kelima, sampai dengan hasil pengikatan. Jika sudah, maka di bagian master product ini akan tertambah nih jumlah produk ataupun toko yang sudah terikat. Nah, step terakhir, sahabat Hetoko silakan masuk ke bagian product channel, pilih marketplace tadi yang sudah digunakan untuk di-post ke channel, silakan masuk ke bagian drafting untuk langsung di-publish atau bisa diubah dulu sebelum di-publish. Nah, otomatis produk itu akan langsung live ke dalam marketplace tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian master product kembali. Ini kita ada kebutuhan untuk copy produk. Dalam artian, kita tidak perlu membuat produk baru lagi, tapi cukup mencari produk yang sudah ada, kemudian kita kopikan ke toko lain supaya lebih efektif, lebih efisien dalam menggunakan Haitoko Dashboard. Jadi nanti sahabat Haitoko, kalau jika sudah menggunakan produk tersebut yang sudah ada di marketplace, tinggal dikliknya adalah push ke channel saja. Stepnya sama, kurang lebih ketika ada kebutuhan untuk upload produk baru. Cuman bedanya adalah ketika memang ini sifatnya adalah produk yang sudah ada, pengen dikopiin, silakan dicari aja melalui master produk yang ada di Haitoko Dashboard kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen harga. Nah, di sini sahabat Hetokoi jika sudah mengikatkan produk tersebut akan muncul seperti ini nih. Jadi enak banget untuk menggunakan manajemen pricing di kita. Jadi kalau sahabat Hetoko ada kebutuhan untuk merubah harga dasar ataupun harga base dari setiap marketplace, bisa langsung di-adjust melalui Haitoko dashboard kita. Jadi cukup menggunakan harga channel aja, karena harga channel inilah yang akan tampil di marketplace. Sedangkan kalau master harga, ini adalah harga acuan dari yang pertama kali sahabat Haitoko ekspor di bagian daftar master produk di kita. Untuk menambah atau mengurangi harga, kita juga bisa adjust di sini, bisa ubah harga kontan langsung, tambah kurangi nominal, atau tambah kurangi persentase. Jika memang sudah tinggal dikonfirmasi, dan otomatis ini akan langsung terupdate di marketplace sahabat Haitoko. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian promo. Nah, di bagian promo ini, kita memang baru fokus untuk marketplace Shopee. Dan untuk marketplace Shopee ini, kita bisa bantu buatkan untuk voucher, baik voucher toko dan juga voucher produk. Dan yang kedua, itu adalah untuk combo hematnya. Dan di sini bisa di-adjust untuk periode paket dari yang pengen kita adjust, supaya akan terschedule di sini, yang statusnya sedang berjalan, yang akan datang, atau telah berakhir juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian feature Haitoko Chat. Jadi Haitoko Chat ini nanti akan ada di tab terpisah. Ini kita bisa klik mulai sekarang. Nanti akan ada tab baru untuk Haitoko Chat. Jadi untuk Haitoko Chat kita ini terpecah untuk setiap marketplace-nya. Baik Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Sahabat Haitoko bisa filter berdasarkan tokonya, filter berdasarkan chat yang belum dibaca atau belum dibalas, kemudian bisa langsung direct juga nih cari nama pembelinya. Jika sudah, sahabat Haitoko bisa langsung nih ngeklik salah satunya di sini. Jadi akan muncul laporan dari sesi transaction dari customer tersebut, bisa melihat status pesanan yang sedang berjalan juga, atau bisa mengirimkan rekomendasi produk yang ada di etalase toko. Ini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan dari conversation chat yang sedang berjalan dengan customer. Atau sahabat Hetoko ada kebutuhan juga nih untuk setting auto reply chatnya. Kita juga sudah tersedia untuk auto reply chatnya. Silakan disesuaikan juga dengan kebutuhan. Nanti tinggal klik tambah auto reply. Silakan diisi juga untuk pilihan tokonya. Kemudian konten balasannya seperti apa. Lalu bisa dibuat juga untuk aturan auto reply dan juga waktu responsifnya seperti apa. Oke, selanjutnya untuk Haitoko Chat ini, jika sahabat Haitoko mau menggunakan versi yang ada di mobile phone, silakan di-scan barcode kita. Kita tersedia baik di App Store dan juga di Google Play. Dan kalau mau coba versi mobile phone kita untuk Haitoko Apps juga langsung aja tinggal di-scan barcode kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian feature laporan.
Di fitur laporan ini lebih fokus dengan sales analisis. Jadi sahabat Hai Toko akan melihat rincian penjualan terbarunya berdasarkan marketplace atau berdasarkan tokonya. Nanti akan muncul comparison atau perbandingan penjualan dari hari ini dengan versus yang kemarin. Kita berikan juga untuk rincian penjualan berdasarkan peringkat tokonya. Ini bisa di-adjust sesuai dengan periodic time-nya juga. Nanti akan muncul juga di sini untuk peringkat produknya top 5-nya seperti apa. Yang ada di channel SKU dalam artian adalah dari produk channel, master SKU itu adalah dari master product yang ada di Hai Toko. Lalu kita berikan juga untuk tren penjualannya, jadi sahabat Hai Toko bisa melihat nominalnya, baik untuk pesanan yang valid ataupun mungkin dibatalkan. Serta bisa melihat juga untuk total penjualan produk serta average dari pendapatan per pembeli. Nanti akan muncul summary-nya di sini untuk detail penjualan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian fitur pelanggan. Nah, di fitur pelanggan ini saat ini data yang memang masih bisa tersinkronisasi itu adalah untuk Lazada dan juga Blibli saja. Jadi sahabat Hai Toko bisa ngelihat nih histori pembelian customer tersebut. Nanti akan kelihatan juga detail dari customer tersebut, historinya seperti apa. Nah, ditambah untuk bagian pelanggan ini juga akan otomatis ke-record untuk manual order. Jadi kalau sahabat Hai Toko sudah input manual ordernya, kemudian diisi database-nya, ini akan tersinkron juga di kita. Dan data ini bisa juga diekspor dalam bentuk format Excel. Atau sahabat Hai Toko bisa buat nih database secara manually. Oke, selanjutnya kita juga punya feature yang namanya sub account. Jadi untuk feature sub account ini, sahabat Hai Toko bisa aja sesuai dengan kebutuhan juga. Let's say sahabat Hai Toko punya admin nih atau punya tim perbantuan untuk mengelola online store. Sahabat Hai Toko bisa pilih di bagian kanan atas ini untuk pengaturan dasar, kemudian bisa buat dulu aja untuk departemennya, lalu sahabat Hai Toko bisa buat juga untuk perannya. Nah, ini bisa klik tambah peran. Silakan diinput untuk nama perannya, jumlah maksimal pengguna ataupun device, serta deskripsi jika memang dibutuhkan. Untuk hak aksesnya, silakan disesuaikan juga dengan kebutuhan. Misalkan memang admin memang khusus buat order proses aja. Ini bisa langsung di-adjust. Jika memang sudah tinggal disimpan, lalu sahabat Hai Toko bisa langsung masuk ke bagian pengguna. Nah, di sini sahabat Hai Toko bisa klik tambah pengguna, silakan didaftarkan untuk email, nama, nomor handphone, departemen yang sudah dibuat, kata sandi, dan juga peran yang sudah di-adjust tadi. Jadi dipastikan untuk nomor handphone dan juga email ini harus berbeda antara satu sub account yang dengan sub account yang lainnya. Jika sudah, nanti otorisasi toko juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk jumlah sub account, maksimalnya itu kita sesuaikan dengan package yang dipilih oleh setiap customer kita. Kurang lebih seperti itu untuk overview dan juga demo produk dari Hai Toko Omnichannel.